Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Syaidanul Latifah, NIM 114230042. Jadi di sini saya akan menampilkan video mengenai pembuatan registrasi dan digitasi. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu dengan membuka software ArtMap-nya. Jadi di tampilan awal ini kita memilih ke New Maps, kemudian My Templates, dan memilih Blank Map. Lalu kita oke. Jadi untuk yang pertama kita lakukan yaitu memilih di Customize. Kemudian di Customize Mode. Jadi di sini ada beberapa hal yang harus kita checklist, yaitu di antaranya ada 3D Analysis, kemudian ada draw, edit vertex, editor, georeferensi, layout, main menu, standar, sama tools. Kemudian kita close. Nah, selanjutnya yaitu kita beralih ke table of content. Di table of content ini kita pilih layers, kemudian kita klik kanan dan ke properties. Nah, di sini kita menuju ke coordinate system. Terus kita pilih ke project coordinate system, terus ke UTM, WGS 1984, kemudian ke Southern. Nah, di sini itu kita pilih ke UTM zone ini 49S. Jadi kita klik, terus kita pilih ke add to favorites. Karena punya saya udah saya tambahkan. Jadi nanti itu biar muncul di atas agar memudahkan. Terus kita apply, lalu oke. Jadi nanti tampilannya itu bakal seperti ini. Jadi berada di paling atas di favorit sini. Gitu. Kemudian selanjutnya kita pilih ke layers, klik kanan, kemudian add data. Terus ke connect to folder, jadi kita konekkan ke folder yang sebelumnya udah kita buat yang berisikan data dem sama peta administrasi. Kita oke. Nah, di sini kan muncul, terus kita pilih peta administrasi ini, kemudian kita add. Nah, kalau udah muncul seperti ini, yang pertama kita lakukan yaitu dengan memilih add control points. Add control point itu untuk nantinya kita apa ya kayak mengunci peta tersebut pada dua titik, yaitu di pojok kiri atas sama kanan bawah gitu. Jadi di pojok kiri atas sendiri itu kita pilih grid yang paling pojok seperti ini di sini. Kita klik aja, terus kita tarik, terus klik kanan. Kemudian input X dan Y, yaitu dengan memasukkan koordinat X dan Y-nya. Di koordinat X itu yaitu 43000, kemudian 9210000. Terus kita oke. Kalau petanya menghilang seperti ini, kita pilih ini, terus kita klik kanan, lalu zoom to layer. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama, yaitu di pojok kanan bawah. Itu kita pilih juga nih, grid yang paling pojok, itu kan ini. Kita klik, terus kita tarik, terus input X dan Y. Untuk X-nya sendiri itu 49000, kemudian 9160000. Kalau kita oke. Nah, kalau hilang kita tadi zoom layer lagi, zoom to layer. Seperti itu. Jadi udah ada dua ini ya, pengunci pada peta yang akan kita buat. Kemudian kita beralih ke katalog di sini. Dan di katalog ini itu kita ke folder connection. Di folder connection sendiri itu selanjutnya itu kan tadi ke katalog. Nah, di katalog ini itu kita ke connect to folder kan. Nah, di connect to folder itu kita tadi kan pilih dulu nih folder yang udah kita buat tadi. Nah, di sini itu kita klik kanan, kemudian pilih new, terus ke shapefile. Nah, di shapefile ini itu kita akan membuat batas administrasi. Jadi untuk name-nya sendiri kita tulis batas administrasi. Kemudian untuk feature type-nya, yaitu kan karena batas administrasi itu kayak sebuah ruang misalkan, itu kita pilih polygon. Nah, kemudian kita ke edit, terus kita klik ini, terus kita oke. Jadi udah muncul nih slide UTM-nya. Kalau udah kita cocokin ini, terus kita oke. Nah, kemudian setelah itu kita ke katalog lagi, terus ini, terus new lagi, seperti halnya tadi, kita ke shapefile lagi, terus kita bikin lagi yaitu sungai. Untuk sungai sendiri itu kan kita pakainya polyline berarti ya. Terus tadi ini lagi, terus ini, terus oke. Kemudian oke lagi. Udah muncul di sini. Kita lakukan lagi yang hal yang sama.
itu untuk membuat hmm, jalan. Untuk jalan sendiri itu juga polyline. It, ya, selanjutnya kita bikin untuk titik, kita bikin nama titik. Nah, kalau titik itu sendiri tuh di feature type-nya ini kita pilih poin. Jadi, klik, oke. Oke. Selanjutnya kita beralih ke table of contents, kita pilih batas administrasi, kemudian klik kanan, edit features, start editing. Nah, di editor ini kita pilih yaitu create features. Nah, kemudian kita pilih batas administrasi. Untuk construction tools-nya itu kita pilih yang polygon. Yang polygon karena kalau batas administrasi itu kan kayak pembuatan ruangnya gitu ya. Jadi kita pilihnya polygon. Selanjutnya, kita harus memilih 3 wilayah yang mencakup di dalamnya itu ada sungai sama jalan. Terus kita bikin batasnya. Nah, kalau udah selesai, itu kita bisa klik 2 kali. Nanti hasilnya bakal seperti ini. Gitu. Bisa editor, bisa stop editing. Yes. Selanjutnya yaitu kita bisa pilih ini. Nah, di sini itu untuk fill color-nya itu kita no color. Untuk outline-nya ini kita ganti 2. Kemudian outline color-nya kita ganti warna merah. Setelah itu kita oke. Nah, nanti kan jadinya seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu kita hmm, Nah, selanjutnya itu kita pilih ke batas administrasi, klik kanan, kemudian edit features, terus start editing. Kemudian itu kita klik untuk batasnya ini, batas wilayah ini, wilayahnya ini, klik 2 kali sampai seperti ini. Nah, kemudian kita pilih yaitu ke cut polygons tool, yaitu untuk apa? Kan ini tadi kan kita udah membatasi wilayah, ini kan langsung 3 ini, terus kita bagi untuk menjadi tiga wilayah ini. Jadi biar nantinya itu terpisah gitu. Sama seperti tadi, kita batasin ini. Nah, nanti hasilnya itu bakal seperti ini. Kemudian kita bisa stop editing. Yes. Nah, selanjutnya kalau wilayahnya udah terbagi menjadi 3 seperti ini, itu kita bisa pilih ke sungai, kemudian ke kanan, kemudian edit features, start editing. Lalu, eh, di create features ini kita klik sungai, terus construction tools-nya kita pilih line. Jadi kita untuk plot sungai, aliran sungainya ini. Seperti ini. Kemudian kalau udah,
editing. Nah, nanti jadinya bakal seperti ini. Kemudian selanjutnya kita bisa lanjut ke wilayah yang kedua untuk sungainya juga. Nah, jadi ini untuk sungai di wilayah yang kita plot. Kemudian selanjutnya yaitu ke jalan, sama seperti sungai tadi, yaitu dengan edit feature, start editing, kemudian kita pilih jalan. Untuk construction tools-nya juga lain. Kemudian kita plot aja, sama seperti tadi. Nah, seperti ini. Selanjutnya yaitu untuk titik, kita pilih titik, sama seperti tadi, edit feature, start editing. Kemudian di sini itu kita pilih titik. Untuk construction tools-nya kita pilih point. Nah, jadinya seperti ini. Hasilnya nanti seperti ini. Ini untuk sungai, jalan, dan titik. Seperti itu. Kemudian kita bisa beralih ke global mapper. Kita buka. Nah, di sini kita pilih Open Data Files, kemudian kita pilih ke data dem ini, terus kita open. Nah, di sini kan udah muncul. Kemudian kita masukkan untuk batas administrasi yang telah kita buat, yaitu dengan pilih file, kemudian open data file, terus beralih ke file yang kita simpan tadi untuk batas administrasinya. Ini, yang formatnya AutoCAD shapefile. Open. Nah, karena nggak kelihatan ya batas administrasinya, itu kita bisa pilih ini, klik kanan, kemudian zoom to select layer. Nah, kelihatan seperti ini. Kemudian kita bikin kontur, yaitu dengan pilih create contours. Kemudian untuk interval konturnya, itu dengan perhitungan 1/2000 dikali nilai skala. Karena nilai skala pita saya itu 110.000, berarti untuk ikannya yaitu 55. Kemudian kita klik ini, kemudian ke Dropbox. Jadi kita kotakin sampai mencakup batas wilayah yang telah kita plot ini. Setelah itu kita oke. Oke. Nah, muncul seperti ini. Setelah itu kita bisa beralih ke hmm, dan kita bisa ke generate contour, klik kanan, kemudian pilih layer, kemudian pilih ke export. Nah, di export ini itu kita oke. Nah, di sini itu harus eh, save file ya. Selanjutnya itu oke. Bisa oke aja. Nah, untuk nge-save ini itu di export lines, kita checklist. Kemudian kita beri nama kontur IK55. Kemudian udah save. Kemudian oke. Nah, kalau udah itu kita bisa close aja global mappernya. Kemudian no. Selanjutnya yaitu kemudian kita masukin untuk kontur yang telah kita buat tadi, yaitu di layers, kemudian klik kanan, add data. Nah, kita masukin kontur IK55 ini, kemudian add, close. Nah, kan udah masuk nih untuk konturnya sendiri. Habis itu, kan karena ini masih di luar luar seperti ini, itu kita bisa potong, yaitu dengan
pilih ke geoprocessing, kemudian pilih clip. Nah, di clip ini untuk input features-nya, kita bisa pilih kontur IK55. Untuk clip features-nya, kita pilih batas administrasi, kemudian di sini itu kita klik yang ini, terus eh, kita bisa masukin sini, itu dengan nama clip kontur IK55. Kemudian save, kemudian kita oke. Kemudian ditunggu dulu. Kemudian kita bisa checklist yang kontur IK55 ini. Nah, jadinya nanti seperti ini. Yang bakal digunakan itu klip kontur IK55. Kemudian kita bisa ke tabelling, yaitu dengan klik. Jadi nanti hasilnya itu bakal seperti ini. Untuk selanjutnya, yaitu kita bisa pilih klip kontur IK55, kemudian pilih. Dan selanjutnya kita bisa beralih ke labeling, yaitu dengan klik kanan di klik kontur IK55 ini, kemudian ke open atribut tabel. Nah, di sini kan udah muncul nih elevation-nya. Untuk elevation-nya itu kita klik, kemudian klik kanan, kemudian ke field calculator. Yes. Nah, di sini kita bisa menuliskan rumus. Untuk parsernya kita ubah ke Python. Kemudian kita klik dua kali elevation. Untuk rumusnya itu titik replace, untuk caps lock ya, replace. Kemudian kurung buka, tanda petik, spasi M, tanda petik, koma, tanda petik, kurung tutup. Untuk rumusnya seperti ini. Jadi ini untuk menghapus M ini di satuan elevasi. Itu. Setelah ini tuh dikasih spasi dulu. Kasih spasi nggak? Nggak ya? Kemudian kita, oke. Nah, terus di sini kan udah kehapus nih untuk M-nya tadi. Habis itu kita bisa ke sini, tabel option, kemudian ke add field. Terus untuk name itu kita buat untuk kolom IK, kita tulis IK. Kemudian di sini itu tetap short integer, kemudian oke. Nah, ini udah muncul nih IK. Nah, bisa klik kanan, kemudian ke field calculator. Yes. Nah, di sini kita untuk parsernya kembalikan ke VBScript. Kemudian untuk rumusnya, itu kita bisa hapus dulu yang tadi. Kita klik elevation dua kali lagi. Nah, di sini kita tuliskan elevation tadi, spasi, caps lock encode, kemudian spasi, nilai IK dikali 4. Jadi 55 kali 4, 220. Sama dengan 0. Nah, kemudian, spasinya kelebihan. Nah, kemudian kita oke. Nah, selanjutnya, selanjutnya kan untuk tadi itu IK-nya tuh jadi seperti ini. Nah, ini tabel kita bisa close aja. Kemudian kita bisa berlanjut ke tabelling di batas administrasi, kita klik kanan, kemudian ke open attribute table. Nah, di sini kita bikin seperti tadi, yaitu dengan add field. Nah, untuk di sini itu kita bisa tuliskan penggunaan lahan atau PL. Untuk tipenya itu kita bisa ganti dengan teks. Untuk field properties-nya itu kita bisa tuliskan 50. Itu untuk kepanjangan teksnya nanti. Kemudian kita oke. Nah, di sini untuk mengedit teks di sini itu kita bisa klik kanan batas administrasi, kemudian ke edit features, kemudian start editing. Kemudian continue. Nah, di sini kita bisa tuliskan eh, misal ladang, kemudian sawah irigasi. Jadi ini tuh kalau diklik ini tuh bisa kelihatan ini tuh di sebelah mana gitu loh, batas wilayah mana. Terus yang ini itu kita bisa tuliskan misalnya yaitu perkebunan. Kemudian kalau udah kita bisa stop editing, yes. Terus ini kita bisa close. Nah, kemudian kita bisa kemudian kita bisa lanjut lagi untuk labeling yang sungai, jalan maupun titik sama seperti tadi.
Untuk di sini namanya kita bisa tuliskan keterangan aja. Terus tipenya jangan lupa untuk teks, kemudian oke. Kemudian di sungainya sendiri, ini kan bisa kita lihat nih, sungainya ini, terus ini, 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 gitu kan. Untuk menuliskan keterangan tadi, seperti tadi, itu kita bisa klik sini, kemudian edit feature, start editing, continue, seperti itu. Terus kita bisa tuliskan jadi sungainya. Kalau udah, kita bisa start editing, save. Kemudian kita bisa lanjut, kita ini close dulu, nggak apa-apa. Kemudian di jalan kita lakukan hal yang sama untuk open attribute table. Kemudian ini add field, keterangan, tipenya teks, oke. Kemudian jalan, edit feature, start editing, continue. Nah, untuk di situ itu jalan, kita bisa tuliskan misal yaitu jalan arteri. Udah, kita close. Kemudian di titik itu kita juga lakukan yang sama. Jadi di situ kita bisa tuliskan, misalnya kantor pemerintahan, kemudian pendidikan, rumah sakit, stop editing, dan save, close. Selanjutnya kita bisa ke simbologi, yaitu kita mulai dari ke klik kontur dulu. Jadi ini klik kanan, kemudian ke properties. Nah, di sini kita pilih ke simbologi, kemudian ke kategoris, ke unique Q values. Kemudian untuk value field-nya, kita ganti ke IK. Untuk memunculkan IK yang 0 sama minus 1 tadi, kita klik add all values. Nah, di sini kan muncul minus 1 sama 0. Untuk minus 1 itu sebagai indeksnya, dan 0 itu untuk intervalnya. Jadi kita ubah di sini. Untuk color-nya, kita ganti ke electron gold. Ketebalannya kita ganti 2, karena indeks nanti pasti bakal lebih tebal seperti itu. Terus kita oke. Kemudian yang interval ini kita juga klik. Color-nya sama seperti tadi, electron gold. Ketebalannya 1, kemudian oke. Selanjutnya bisa kita apply, kemudian oke. Nah, muncul seperti ini. Kemudian Kemudian selanjutnya kita bisa ke simbol link untuk batas administrasi sama seperti tadi ke properties. Kemudian untuk value field-nya kita bisa pilih PL, add all values. Untuk ladang kita klik 2 kali. Kemudian kita bisa ke style reference, add style to list. Jadi di sini kita bisa untuk menambahkan simbol RBI yang udah kita download. Klik open, kemudian oke. Jadi kita bisa cari aja ladang. Bisa. Kemudian untuk itu kita klik. Di situ di sini untuk outline color-nya itu no color. Kemudian oke. Untuk ketemunya juga kita cari perkebunan. Klik outline color, no color, kemudian oke. Kemudian sama target hujan. Kemudian kita apply. Nah, hasil untuk batas administrasinya itu seperti ini. Kemudian untuk simbol sungai sama praktis, kategoris, kemudian keterangan, total values. Untuk sungai, kita bisa pilih ya sungai, kemudian oke, maaf, kita pilih tadi kan, kita pilih
sungai tadi. Nah, untuk ini ketebalannya kita pilih satu, kemudian oke. Untuk sungai musiman, itu kita pakainya yaitu jalan setapak, terus edit simbol, kita ubah colornya, mark color, kemudian RGB, di sini 0, tanggal di 0, untuk G sama B-nya itu 255. Kemudian oke, oke, eh, sebentar. Untuk ketebalannya juga satu, kemudian oke, apply, oke. Nah, selanjutnya, kemudian bisa lanjut untuk simbol jalan sama untuk jalan arteri, kita bisa cari aja langsung jalan arteri. Klik, dan oke, apply, oke. Kemudian seperti ini. Kemudian kita bisa ke simbol lima titik, sama. Selanjutnya kita bisa ke simbol lima titik, sama seperti tadi ke properties. Kemudian kategoris, keterangan, add of values, klik 2 kali. Kemudian ke edit simbol. Nah, di edit simbol ini, itu kita ganti yaitu character marker simbol, kemudian oke. Nah, untuk fontnya sendiri, itu kita ganti ke Yosiana Default yang udah kita download sebelumnya. Kemudian, untuk kantor camat, kita cari berdasarkan SNI, yaitu ini. Kemudian untuk size-nya itu kita ganti, sesuaikan 18. Kemudian kita oke. Oke. Selanjutnya untuk pendidikan juga sama. Ada simbol, karakter marker simbol. Oke. Ada simbol. Fontnya juga kita ganti. Yosiana Default. Kemudian sama untuk pendidikan. Untuk pendidikan, kemudian untuk pendidikan klik 2 kali sama edit simbol, ganti karakter marker simbol, untuk fontnya kita ganti ke Geosiana Extra. Kemudian pendidikan itu ini size-nya sesuaikan. Kemudian oke, oke. Rumah sakit sama edit simbol, karakter marker simbol, Geosiana default, Geosiana default, terus rumah sakit. Kemudian rumah sakit itu yang ini, size-nya ganti 18. Oke, oke, apply. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita bisa beralih ke labeling, mulai dari klik kontur IK, kemudian properties, selanjutnya ke labels. Di labels ini kita checklist untuk label features in this layer. Untuk metodenya ini kita ganti ke define classes of features and label each class differently. Kemudian untuk label field-nya, selanjutnya pilih yang SQL query. Kemudian kita tuliskan rumus, yaitu untuk IK, klik 2 kali, sama dengan get unique key values, kemudian pilih yang -1. Seperti itu. Kemudian kita oke. Kemudian untuk label field-nya kita pilih elevation, dan nanti yang muncul itu untuk elevasinya. Kemudian di expression, kita bisa tambahkan rumus yaitu ini, kemudian spasi, kemudian plus, kemudian spasi, petik, spasi M, ini. Setelah itu kita oke. Lanjutnya untuk simbol. Di simbol ini untuk font-nya kita ganti Times New Roman. Size-nya itu 12. Kemudian di style reference, bukan. Di edit simbol ini, kita pilih kemas, kemudian ke halo. Jadi biar font-nya itu di belakangnya itu kayak ada tambahan putih-putihnya ini. Seperti itu. Kemudian kita oke. Kemudian udah, habis itu kita oke. Selanjutnya bisa ke placement properties. Untuk placement properties itu, untuk orientation-nya kita pilih yang groove. Position-nya kita on the line, terus above-nya di checklist.
Kemudian duplicate labels-nya itu kita pastikan remove duplicate labels. Kemudian kita oke. Setelah udah, baru kita apply, lalu oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk batas administrasi bisa ke properties, labels. Kemudian untuk ini kita bisa centang. Kemudian label field-nya kita PL. Kemudian bisa ke simbol. Sama, Times New Roman. Ganti 12. Kemudian oke. Placement properties. Ini kita checklist. Kemudian always horizontal sama duplicate labels-nya kita pilih yang remove. Setelah itu kita oke. Dari situ kita apply. Lalu kita oke lagi. Seperti ini. Maaf, yang batas administrasi tadi, itu kita belum mas. Ini tadi. Label, simbol, bentar. Style reference-nya. Ini kita ganti, lalu juga. Oke, tadi lupa. Try, oke, nah seperti itu. Kemudian lanjut ke sungai, properti sama seperti tadi. Label feature, keterangan, kemudian simbol, Times New Roman, 12. Kemudian untuk jalan juga sama. Kemudian untuk titik itu juga sama, properties. Placement properties, kita pilih change location. Kemudian kita pilih yang prefer button center all alone. Terus oke. Setelah itu kita oke aja. Oke, terus apply. Terus oke. Seperti ini. Kemudian, untuk hasilnya akan seperti ini. Terus kita jangan lupa save as di file. Kemudian save as. Karena tadi udah aku save ya. Ini acara 2. Boleh deh diulang. Kita taruh di acara 2. Misal di sini. Acara 2. Bukan. Itu. Kita bisa save. Nah, seperti itu. Sudah. Sekian, terima kasih video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.